for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Namjawan. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang termasuk saya. 2 anggota saya bernama Nursaila dan Nursal. Dan yang terhormat Bapak Maulana Hasan selaku guru bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar bebas. Globalisasi ekonomi telah memunculkan adanya pasar bebas atau perdagangan bebas. Kebijakan pasar bebas ini didasarkan akan keyakinan bahwa perdagangan internasional terjadi karena adanya pembagian kerja secara internasional dan teori keunggulan komparatif. Contohnya pasar bebas adalah MIA, AFTA, APEC, dan Uni Eropa. Pasar bebas merupakan tempat penjual dan pembeli mengadakan transaksi tanpa adanya pembatasan harga dan jumlah. Semua transaksi didasarkan atas mekanisme permintaan dan penawaran. Pasar bebas sering disebut juga dengan perdagangan bebas atau free trade. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu MIA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. MIA dirancang untuk mewujudkan visi ASEAN 2020. Tahun 2015 sampai 2016 sebagai awal diberlakukannya MIA. MIA bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi di antar negara ASEAN yang kuat. Adapun manfaat MIA sebagai berikut. 1. Mendorong arus investasi ke dalam negeri yang akan menciptakannya multiplier effect dalam berbagai sektor, khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi. 2. Pasar Asia Tenggara potensial dan menjanjikan dengan jumlah penduduk yang banyak. Kondisi pasar tunggal memudahkan kerjasama ASEAN antara perusahaan-perusahaan di ASEAN sehingga akses terhadap bahan baku produksi makin mudah. Poin selanjutnya adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan suatu singkatan dari ASEAN Free Trade Area. Organisasi AFTA ini didirikan pada tahun 1992 di negara Singapura di saat sedang berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang keempat. AFTA ini merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara di ASEAN untuk menciptakan suatu zona perdagangan bebas. Tujuan dibentuknya AFTA adalah 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI. 3. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN, intra-ASEAN trade. 4. Menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduk ASEAN. Poin selanjutnya adalah APEC atau bisa disebut Asia Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik yang dibentuk pada bulan November 1989 di Canberra. Pembentukan APEC diusulkan oleh Bob Hawke yang waktu itu menjabat Perdana Menteri Australia. Anggota APEC terdiri atas 18 negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Chili, Cina, Filipina, Hong Kong, dan lain-lain. Tujuan dibentuknya organisasi APEC adalah 1. Menggalang kerjasama ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik atas dasar saling menguntungkan. 2. Memperkuat diri menghadapi persaingan ekonomi dunia yang cenderung bersifat tertutup. 3. Menghadapi globalisasi ekonomi agar tidak menjadi korban. Dan poin terakhir adalah Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara-negara Eropa. Uni Eropa merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi Eropa atau MII. MII atau disebut juga dengan EAC, European Economic Community, merupakan organisasi ekonomi regional yang beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Eropa Barat. MII dibentuk pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma, Italia. 3. Tujuan dibentuknya MII adalah 1. Menghilangkan rintangan-rintangan dalam lalu lintas kebebasan bergerak orang, jasa, dan kapital di antara negara anggota. 2. Pendirian satu dana sosial Eropa untuk memungkinkan perbaikan nasib buruk dan peningkatan taraf hidupnya. 3. Menentukan kebijaksanaan bersama di bidang pertanian. Pada 1 Juni 1967, MII berubah menjadi Masyarakat Eropa dan kemudian pada 1993 menjadi Uni Eropa.
Pada 1998, Uni Eropa mengamandemen Traktat Roma tentang penyatuan ekonomi dan moneter yang ditandatangani di Maastricht tentang mata uang tunggal di Eropa dan Bank Sentral Eropa. Sejak 1 Januari 2002, Uni Eropa menggunakan mata uang tunggal yaitu euro. Demikianlah penjelasan tentang pasar bebas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.